Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian akidah, melanjutkan kitab pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita sekarang masih berada di bab atau tema yang menjelaskan tentang macam-macam syirik akbar. Sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa bentuk syirik akbar, apakah itu syirik dalam hal perbuatan yang seperti menyembelih, bernazar, ya, kemudian berdoa, kemudian di antara bentuk ibadah hati, ya, syirik yang sudah yang masuk ke dalam ranah ibadah dari sisi ibadah hati seperti rasa takut, ya, rasa cinta. Nah, sekarang masuk bentuk syirik yang ketujuh, ya, syirik besar yang ketujuh adalah asyirku fir roja, syirik dalam hal roja, pengharapan. Apa yang maksud dengan roja atau pengharapan? Ya, roja wa at-tam'u fil husul ala syai' al-mahbub fil mustaqbal. Harapan itu adalah suatu keinginan, ya, terhadap sesuatu yang akan terjadi, di mana sesuatu tersebut adalah satu hal yang dicintai di masa yang akan datang. Ya. Jadi ar-roja itulah, ya, mengharapkan sesuatu yang terjadi, ya, atau mengharapkan suatu kebaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kebalikan dari khauf, ya. Kalau khauf itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan terjadi di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Kemudian roja ini adalah bagian dari amalan hati. Ya, seperti rasa cinta itu kan di hati, ya. Rasa takut juga di hati. Nah, pengharapan, ya, rasa berharap itu juga bersumber dari hati. Nah, kemudian di antara amalan hati tersebut ada yang bernilai ibadah dan ada juga yang tidak bernilai ibadah. Ya. Ada di antara amalan hati yang bernilai ibadah dan ada juga yang sifatnya tabiat saja, begitu, ya. Nah, ketika raja tersebut, rasa pengharapan tersebut bernilai ibadah, maka jangan sampai ditujukan kepada selain Allah. Ketika ditujukan harapan tersebut yang bernilai ibadah tadi kepada selain Allah, maka disitulah letak atau terjatuhnya seseorang kepada kesyirikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita ya di sini ada beberapa macam roja, ya. Di sini akan kita kita klasifikasikan bentuk roja itu menjadi 3. Yang pertama roja yang sifatnya syirik akbar, yang kedua syirik kecil, dan yang ketiga adalah syirik tabiat, ya, syirik yang mubah atau yang boleh-boleh saja muncul dalam jiwa seseorang. Yang pertama, roja usyirki al-akbar, roja yang mengandung syirik besar, ya. Kalau syirik besar berarti ini konsekuensinya adalah seseorang bisa keluar dari Islam. Wa huwa ar-raja'u fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah wahdah. Ya, roja yang sifatnya syirik besar itu adalah suatu pengharapan terhadap sesuatu yang tidak mampu, ya, terwujud kecuali hanya, ya, jika harapan tersebut diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada manusia yang bisa mengabulkan harapan tersebut, gitu, ya. Wa hadza an-naw' huwa alladhi man sarafahu li ghairillah faqad asyrak. Dan pengharapan seperti ini ketika dipalingkan pada selain Allah, maka roja tersebut atau harapan tersebut
termasuk ya perbuatan syirik. Apa contohnya? Seperti seseorang berharap kesembuhan dari suatu penyakit ya kepada selain Allah, ya. Atau dia yarju an yashfi, yarju an yadkhulal jannah, kemudian wayanju minan nar. Dia berharap ada yang bisa menyembuhkan dirinya. Ketika dia sakit, dia berharap agar disembuhkan, gitu ya. Kemudian dia berharap agar bisa masuk surga. Dia berharap agar bisa selamat dari neraka. Wa yarju an la yusaba bi musibatin wa nahwi dzalik. Atau dia berharap agar tidak ditimpa oleh suatu musibah dan semacamnya. Ya, atau contoh yang lain, misalnya dia berharap agar diturunkan hujan. Ya. Nah, ini adalah suatu pengharapan yang tidak mungkin dikabulkan atau diberikan oleh makhluk. Ya, seperti menyembuhkan, nggak ada manusia atau makhluk yang bisa menyembuhkan penyakit, gitu kan? Atau memberikan rekomendasi seseorang untuk masuk surga, ya, untuk selamat dari neraka. Ini adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh makhluk. Ya, ketika harapan seperti ini ditujukan kepada makhluk, maka hal itu ya menyebabkan seseorang terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia sudah menandingi kemampuan makhluk dengan kemampuan Allah. Karena harapan yang seperti ini hanya bisa dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang pengharapan yang ditujukan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, atau roja yang bernilai ibadah, ya, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin atau yang berharap, ya, mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Dan jangan sampai dia berbuat kesyirikan dalam ya, mengibadahi Tuhannya dengan sesuatu apapun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dan memuji orang yang ya, menegakkan rasa harapnya, atau orang yang menjadikan harapannya itu sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu dengan beramal soleh dan tidak berbuat kesyirikan. Maka Allah puji orang seperti itu. Maka ketika Allah memuji suatu perbuatan hamba, maka berarti amalan tersebut adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya sesuatu amalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah adalah bagian dari ibadah, sebagaimana ya definisi yang populer tentang ibadah, yaitu al-ibadah ya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahiran wa batinan, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Definisi ibadah yang populer sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, segala sesuatu yang mencakup apapun itu berupa perkataan, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diridhoinya, baik itu yang berupa ucapan, ya, berupa perbuatan, maupun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, pengharapan, ya, rasa berharap ini adalah ya bagian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, suatu amalan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dengan demikian dimasukkan atau dikategorikan sebagai salah satu bentuk ibadah. Ya.
Paham sampai sini ya? Ini roja yang termasuk kesyirikan. Ya, ketika seseorang mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh makhluk, ya, oleh manusia, oleh malaikat, ya, oleh jin dan sebagainya, maka hal itu termasuk kesyirikan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum jami'an, di antara bentuk roja adalah roja yang termasuk syirik kecil. Ya. Bagaimana itu? Kita lihat an yarjua al-makhluqa fi syai'in yaqduru alaihi wa yamlikuhu. Bahwasanya seseorang berharap kepada makhluk, ya, seseorang mengharapkan kepada makhluk akan sesuatu yang memang sesuatu tersebut bisa dilakukan oleh makhluk tersebut. Ya, seseorang punya kemampuan. Ya, kemampuan tersebut diharapkan bisa terwujud, ya. Namun walakinahu yu'alliqu qalbahu ala hadzal makhluk wa yansarifu ilahi qalbu insirafan tam fa ya'tamidu ala hadzal sabab i'timadan kulliyan fa hadza min asy-syirkil al-asghar. Ya, seseorang itu berharap kepada makhluk, ya, kepada seseorang. Ya, mungkin orang itu punya kompeten. Ya, punya kemampuan, punya potensi untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang lain terhadap dirinya, ya kan? Namun orang yang berharap tadi terlalu mengandalkan kemampuan orang tadi, hatinya terpaut dan tertuju 100% kepada orang tersebut, ya. Dan dia tidak ingat dan tidak terpikir di otaknya, di dalam jiwanya, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seseorang adalah itu tidak terlepas dari kemampuan dan tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia bisa, walaupun seseorang itu ahli dalam bidangnya, tetapi tidak diizinkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terjadi. Ya. Apa contohnya? Mislu an ya'tamida atau an ta'tamida ala syifai al-marad fi maharati tabib. Seperti seseorang terlalu mengandalkan seorang dokter dalam pengobatan, ya. Fatasiqu bi husnul syifa wa hadza min asyirkil asghar. Dan dia sangat percaya, ya, dengan hasil yang akan diperoleh oleh pengobatan dari seorang dokter. Ya, dia kalau seandainya dokter fulan yang mengobat itu pasti sehat, pasti normal, ya, penyakitnya akan sembuh. Nah, ketika seseorang punya keyakinan seperti ini, nah, dia bisa terjatuh kepada syirik kecil, ya. Karena pengharapannya sudah bercabang, ya, atau tertuju kepada sesuatu yang tidak terlepas dari kesalahan dan kealfaan, gitu, ya. Wa yadkhulu fi hadzal naw' an yatma'a wa yatawaqqa'u wa yarju asy-syifa' wal khair min Allah lakin bi wasilatin muharramah. Kaman labisa halaqatan aw khair ala an takuna sababan syifa. Termasuk di sini adalah seseorang yang memiliki mengandalkan atau menaruh harapan dalam pengobatan dengan menggunakan sarana-sarana yang diharamkan. Ya, memang tidak ada unsur sangkut pautnya dengan penyakit tertentu. Ya, seperti seseorang memakai gelang atau benang untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, ini kan banyak ya kita temukan pengobatan dengan menggunakan benang, kalung atau dengan gelang. Ya, di di kampung-kampung biasanya dengan ini ya, dengan benang 7 warna, ya. Jadi benang dikumpulkan dengan bermacam warna,
itu diikat, dijalin ya, dijalin dan dijadikan sebagai apa namanya, gelang. Nah, itu dia diharapkan dengan adanya benda tersebut bisa menyembuhkan penyakit seseorang. Itu ada banyak ya di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengerti dengan akidah tauhid, ya, dianggap itu adalah sesuatu yang biasa, padahal ini adalah bentuk kesyirikan, ya, menaruh harapan dari suatu benda yang tidak ada sangkut pautnya secara alamiah dalam hal pengobatan, gitu ya. Nah, ini termasuk syirik kecil. Ya. Baik. Dalilnya adalah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Ya. Nah, itu bentuk kedua ya, bentuk pengharapan, menaruh harapan terhadap sesuatu yang bersifat syirik kecil. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah jami'an, yang ketiga ada namanya pengharapan yang sesuai dengan tabiat, yang bersifat tabiat. Ar-raja'u at-tabi'iyah atau at-tabi'i, an yarju'a al-makhluq bi syai'in yaqdiru alaih wa yamlikuhu lakinnahu la yu'alliqu qalbahu bil makhluk. Seseorang menaruh harapan terhadap orang lain ya, dalam sesuatu hal-hal yang memang dia sanggup melakukannya. Dan juga namun demikian dia tidak menggantungkan hatinya terhadap makhluk tersebut. Ya. Akan tetapi dia menjadikan hanya sebagai sarana saja. Dan dia tetap beriktimat, ya, mengandalkan, bertumpu, menaruh harapan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'lamu anna ma qaddarahu kana wa ma lam yaqdirhu lam yakun. Dan dia juga tahu bahwasanya kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak akan terjadi. Ya kan? Wa hadza huwa ar-raja'ut tabi'i, dan inilah dia raja yang sifatnya tabiat. Contohnya apa? Contohnya an yaqula an arju an tahdura li'annahu yumkinuka an tahdur. Seperti seseorang mengatakan kepada temannya, saya harap kamu bisa hadir, ya, misalnya nih mau yang menikah nih ya, diundang, ya, saya harap kamu hadir ya di pernikahan saya, misalnya nih buat karyawan-karyawan yang belum nikah nih ya, sebelum nikah ya tentunya coba jalin hubungan yang erat, yang akrab dengan teman-teman. Jangan apa namanya, jangan seperti sebagian apa namanya, teman-teman, rekan-rekan ya, dia nggak kenal, nggak tahu menau ya, nggak kenal dengan teman ya, sekarya apa, rekan-rekan satu yayasan atau satu tempat kerja, tahu datang undangan gitu kan ya, dia nggak kenal, ini juga kurang etis ya kan. Nah, jadi coba kalau mau mengundang rekan-rekan ya, cobalah ya perkenalkan dulu dirinya dan sebagainya ya. Artinya intinya kita perbanyak pergaulan ya, jangan apa kupar gitu ya. Nah, ini perlu jadi apa, catatan bagi kita semua ya, khususnya bagi rekan-rekan yang akan menikah ya. Baik. Jadi kalau seandainya suatu pengharapan itu bisa terwujud ya, maka itu nggak masalah ya, dengan catatan endingnya ya, semua yang akan terjadi itu adalah tetap di bawah penguasaan dan pengaturan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah termasuk apa namanya, roja yang sifatnya ibadah. Ya, ini namanya roja yang sifatnya tabiat. Baik. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, 3 bentuk roja ya. Ada roja yang sifatnya syirik besar ya, bisa mengeluarkan seseorang dari agama, dari Islam, dari agama Islam. Kemudian yang kedua syirik kecil,
yang ketiga adalah roja yang sifatnya tabiat. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum jami'an. Sebelumnya pernah kita singgung ya, bahwasanya ada salah satu sekte yang menyimpang dalam Islam, di antaranya adalah kelompok tasawuf, kelompok sufi. Yang mereka ini sangat ganjil dan aneh sekali dalam beramal, ya. Tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, ya. Apa itu? Masalah roja, ya. Kita sangat populer ya bagi yang punya kenalan mungkin ya, punya teman atau punya keluarga yang terpapar penyakit apa namanya kesufian, ya. Maka dia akan menemukan keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh tersebut. Contohnya apa? Ya, kalau beribadah itu kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Kita mengharapkan ridhonya. Enggak perlu kita mengharapkan pahala, mengharapkan surga, takut dari neraka, ya kan? Dijauhkan azab kubur. Wah, ini sombong banget gitu ya. Ya. Jadi mereka yang penting beribadah itu ya mengharapkan ridho Allah, kata mereka. Kalau seandainya kita berharap sesuatu ya, selain Allah, apakah itu surganya, itu kan semuanya makhluk gitu kan, itu justru bisa mengakibatkan seseorang menjadi musyrik, kata mereka, ya. Justru seseorang bisa jatuh kepada kemusyrikan ketika dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan jannah, surga dari Allah, selamat dari neraka. Nah, ini kan sudah ya enggak apa namanya ya, sudah jauh ya dari tuntunan sunnah. Baik. Di hunaka faedah an radil mutasawwifah fi roja. Ada beberapa faedah catatan dalam rangka membantah orang-orang tasawuf dalam masalah roja. Ya. Bahwasanya di antara hak Allah SWT dalam terhadap hambanya adalah mentauhidkannya. Ya, hak Allah terhadap kita, ya, kita punya kewajiban, ya, dan kewajiban tersebut merupakan hak Allah SWT adalah tauhid dan mengikhlaskan ibadah, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah yang menyuruh hambanya untuk berdoa dan beribadah dalam keadaan rasa takut, ya, dari nerakanya dan azabnya, dan juga berharap terhadap surga dan nikmatnya. Ya, jadi inti dari ikhlas itu sebenarnya adalah ketika kita ya melakukan apa sih maunya Allah gitu ya. Allah suruh seperti ini ya kita amalkan. Allah larang ini kita hentikan. Itu intinya yang tauhid itu, ya. Inti tauhid adalah ketaatan, ketundukan gitu ya. Nah, ketika ketundukan itu tidak ada, maka nilai keikhlasannya atau nilai ibadahnya kan berpengaruh gitu ya. Ketika Allah suruh kita beribadah kepada Allah mengharapkan ganjarannya, yang menyuruh itu kan Allah. Ya, ketika kita tidak mau atau punya alasan lain, ya berarti kita tidak termasuk orang yang taat gitu ya. Kan? Yang menyuruh kita berharap itu kan Allah itu sendiri kan gitu ya. Yang menyuruh kita mengharapkan surga itu kan Allah sendiri, gitu. Yang menyuruh kita untuk takut terhadap neraka itu adalah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ya kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah dia inti ibadah. Ya. Nah, ketika orang yang tidak mau seperti itu berarti ada yang salah dari keyakinannya, ya, ada kekeliruan, ada syubhat, ada kesalahpahaman dalam memahami agama, gitu ya. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan hal itu. Ya. Banyak sekali dari Al-Quran, dari hadis apalagi. Ya. Nah, dari antaranya dalam surat Al-Quran adalah surah Al-Araf, wad'uhu khawfan wa tama'an, dan
berdoalah kepadanya dengan rasa khauf, rasa takut dan tamak, ya, rasa harap, harap dan cemas, rasa cemas dan harap. Kemudian wal khauf war raghbah min anwa'il ibadah al-muqarribah ilaihi. Sementara yang namanya rasa takut dan rasa harap, rasa cemas dan berharap itu adalah bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Ya, bagaimana seseorang bisa dekat kepada Allah ketika di satu sisi dia tidak, ya, melakukan sarana untuk itu. Ya. Alasannya orang-orang sufi itu dia ingin bertarik ingin dekat dengan Allah itu, kata mereka. Mereka mengklaim, ya, mereka bertarikot, ya, mencari jalan-jalan untuk menemui Allah itu supaya dekat, ya, hubungan mereka dengan Allah. Nah, bagaimana bisa dekat mereka kalau seandainya sarananya tidak benar? Ya, di antara sarananya adalah rasa harap dan cemas. Nah, itu mustahil. Dia hanya sekedar pengakuan belaka ketika mereka mengklaim, ya, mereka memiliki, ya, keunggulan dalam beribadah. Mereka, ya, tidak perlu macam-macam syariat, ya. Yang penting mereka beribadah itu mengharapkan ridho Allah. Nggak ngerti mereka ridho Allah itu apa maksudnya. Bukankah ketika Allah menyuruh suatu perintah kita amalkan, apakah Allah nggak ridho tentang hal itu? Ketika Allah larang kita dari suatu perbuatan, kemudian kita jalankan, ya, kita hentikan larangan tersebut, apakah itu bukan suatu keridhaan dari Allah? Itu dia yang menjadi kerancuan dalam pemikiran orang-orang sufi. Padahal al-khawfu min Allah yahmilu al-'abda 'ala al-ibti'ad 'anil ma'asi wan nawahi. Padahal dengan adanya rasa takut itu justru seseorang bisa menjauhkan diri dari maksiat dan larang-larangan. Ya, bagaimana seseorang bisa menjauh dari maksiat kalau dia tidak tahu bagaimana ancaman Allah terhadap pelaku-pelaku maksiat? Ya, bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang melanggar aturan Allah? Kemudian bagaimana mungkin juga seseorang itu berharap, ya, kalau seseorang itu bisa tahu, ya, nikmatnya surga kalau dia tidak berharap. Wa fi jannatihi wa yuhaffizuhu 'alal amal as-shalih. Dan bagaimana seseorang itu bisa bersemangat, ya, beramal soleh ketika, ya, dia tidak tahu apa kenikmatan surga, ya kan? Bagaimana nikmatnya bagi orang beramal soleh di dalam kuburannya mendapatkan nikmat. Ya, kalau seseorang tidak mendapatkan, tidak memiliki rasa pengharapan seperti itu, nggak mungkin dia tahu, nggak mungkin dia bisa semangat dalam meraih, ya, beramal soleh, gitu kan, dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Bakuli mayurdillah, ya, dan setiap apa-apa yang diridhai, dicintai oleh Allah SWT. Oleh karena itu Allah memuji para nabi yang mereka merupakan makhluk yang paling sempurna dari sisi akidah dan keimanan mereka dan keadaan mereka, ahwal syakhsiyah mereka, kepribadian mereka adalah orang yang adalah, ya, manusia yang sudah di atas rata-rata, ya kan? Dan Allah mensifati mereka adalah orang yang paling bagus ibadahnya, paling dekat hubungannya dengan Allah, ya, paling antusias dalam berdoa kepada Allah. Kenapa enggak mencontoh mereka? Ya, kenapa enggak mencontoh para nabi mereka itu? Bukankah mereka mengaku-ngakunya cinta kepada nabi, tapi mereka enggak ngerti, enggak paham bagaimana cara mencintai para nabi, ya kan, gitu ya. Padahal Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Bagaimana mereka bisa dicintai oleh Allah kalau mereka tidak mau mengikuti para nabi? Bagaimana cara beragama mereka, gitu kan? Nah, di sini Allah gambarkan bagaimana bentuk ibadah para nabi dan rasul itu
innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi, mereka sangat antusias. Mereka sangat bersegera, yusari'un, berlomba-lomba. Ya, antusias mereka dalam hal kebaikan. Namun mereka tetap berdoa kepada Allah. Ya, tetap berdoa kepada Allah dengan keadaan harap dan cemas. Mereka berharap apa yang Allah janjikan. Mereka cemas kalau seandainya tidak diterima. Apakah orang sufi tersebut merasa sudah dijamin amalannya diterima, kan gitu. Para nabi saja itu masih merasakan kekhawatiran. Ya, rasa cemas mereka kalau amalan mereka nggak diterima. Ya kan? Itu para nabi. Nah, bagaimana mereka kok, ya, apakah mereka merasa paling mulia daripada nabi? Merasa ya amalan mereka diterima? Ya, terbukti mereka tidak punya rasa cemas, ya kan? Tidak ada rasa cemas dan rasa takut dalam ibadah mereka. Nah, ini adalah dalil yang jelas, ya, bagi kita bahwasanya ibadah itu harus diiringi dengan rasa khauf dan roja, rasa takut dan pengharapan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, apakah suara saya kurang jelas atau bagaimana? Ada chat di sini katanya kurang jelas suaranya. Hilang timbul, Ustadz. Iya. Mungkin Ustadz. Baik, mungkin faktor sinyal ya. Qadarullah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sepertinya waktu kita tidak cukup ya untuk menuntaskan beberapa pembahasan berikut ini. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan katsira. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada